Hai semuanya, kami dari jurusan Ilmu Komunikasi, mata kuliah Teori Komunikasi, ingin membahas teori penetrasi sosial. Sebelumnya kita perkenalan dulu, nama saya Alfia Salisa Fatima dengan NIM 44231441 dan rekan teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Elonika Melani dengan NIM 44232221. Apakah teori penetrasi sosial itu? Penetrasi sosial adalah merujuk pada proses di mana gagasan, nilai-nilai, atau budaya dari sebuah kelompok atau individu menyebar ke kelompok atau individu lainnya. Ini bisa terjadi melalui berbagai cara, termasuk interaksi langsung, media massa, teknologi komunikasi, atau proses sosial lainnya. Dalam konteks sosial, penetrasi sosial menggambarkan bagaimana suatu gagasan atau budaya diterima, diadopsi, dan diintegrasikan oleh masyarakat yang lebih luas atau kelompok sosial yang berbeda. Ini adalah bagian penting dari proses perubahan sosial dan membentuk dinamika budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat. Siapakah pencetus teori penetrasi sosial? Pencetus teori penetrasi sosial yang pertama adalah Irwin Altman dan Dalmas A. Taylor yang merupakan bidang psikologis. Mereka mencetuskan teori ini pada tahun 1973. Berikut asumsi teori penetrasi sosial. 1. Kemajuan hubungan dari non-intim menjadi intim. Komunikasi relasional antara orang-orang mulai bergerak pada tingkatan dangkal dan bergerak sepanjang kontinum ke tingkat yang lebih intim. 2. Pengembangan relasional umumnya sistematis dan dapat diprediksi. Secara khusus, para ahli berpendapat bahwa kemajuan suatu hubungan yang sistematis dapat diduga. 3. Pengembangan relasional meliputi depenetrasi dan pembubaran. Pada dasarnya, suatu hubungan juga bisa berakhir atau depenetrasi, dan depenetrasi ini menyebabkan pembubaran hubungan tersebut. 4. Pengungkapan diri adalah inti dari pengembangan hubungan. Pengungkapan diri biasanya didefinisikan sebagai proses mengungkapkan tujuan informasi pribadi ke orang lain. Analogi bawang. Menurut Altman dan Taylor, kepribadian manusia itu dianalogikan seperti bawang. Bawang memiliki beberapa lapisan untuk mencapai intinya. Begitu juga suatu hubungan, ada beberapa lapisan yang harus kita kupas satu persatu untuk menjadikan hubungan itu lebih intim. Tahapan pada teori penetrasi sosial. Tahapan yang pertama ada orientasi, pengungkapan diri sedikit demi sedikit kepada orang lain. Yang kedua, pertukaran efektif eksploratif, munculnya kepribadian seorang individu. Yang ketiga, pertukaran efektif, komunikasi spontan, penggunaan idiom pribadi. Yang keempat, ada pertukaran stabil, komunikasi yang efisien, pembentukan sistem komunikasi yang pribadi. Ada salah satu contoh kasus. Di sini ada seorang bernama Pin. Pin adalah seorang mahasiswa baru yang akan tinggal di asrama. Pin meninggalkan keluarga dan pacarnya yang tentu saja dia sangat merindukan mereka. Namun ketika Pin bertemu dengan John yang adalah seorang roommate-nya, dia tidak menceritakan hal ini karena mereka baru saja bertemu. Pin akan menjadi lebih terbuka apabila ia lebih rileks dan meruntuhkan segala tembok-tembok yang menutupi kelemahannya. Altman dan Taylor percaya hanya dengan membiarkan John menembus jauh di bawah permukaan itu, Pin baru saja benar-benar bisa mendekati teman-teman sekamarnya. Berikut di sini ada kesimpulan. Semakin erat hubungan antar individu, maka level keluasan dan kedalaman sebagai dimensi tersebut akan semakin besar, karena semakin banyak juga topik yang dapat dibahas bersama, serta semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama. Sebaliknya, jika hubungan masih ada pada tahap awal, maka tingkat keluasan topik dan kedalaman pembicaraan juga akan lebih rendah. Teori penetrasi sosial memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hubungan interpersonal berkembang melalui pembukaan diri secara bertahap dan saling memahami antara individu.